semuanya, perkenalkan nama saya Aini Syalaya dengan NIM 13 2025 022. Saya Naura Fadila dengan NIM 13 2025 010. Setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu mampu mereka sampaikan. Ada perasaan yang dipendam begitu lama, hingga akhirnya diam terasa lebih mudah daripada bercerita. Di tengah rutinitas yang tampak biasa, tidak semua orang benar-benar baik-baik saja. Hari itu, Konseli memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini belum pernah ia lakukan. Ia memberanikan diri mencari seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakiminya. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih, selamat pagi Kak. Gimana kabar kamu hari ini? Puji Tuhan lancar Kak, cuman lagi agak capek aja. Kedengarannya kamu cukup capek ya hari ini. Tapi terima kasih ya karena udah datang. Ya, terima kasih kembali Kak. Sebelumnya saya ingin memastikan nih, apakah kamu sudah duduk dengan nyaman? Kalau kamu membutuhkan waktu, boleh silahkan. Gak apa-apa kok Kak, gak usah, ini udah nyaman. Baik, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan kalau di ruangan ini kerahasiaannya saya jaga. Di sini tidak ada jawaban yang benar atau salah, jadi kamu bebas untuk bercerita. Jadi, apakah kamu udah siap untuk bercerita? Siap Kak. Jadi gini Kak, saya merasa hubungan saya dengan keluarga saya akhir-akhir ini mulai makin jauh. Itu sebabnya saya datang ke tempat ini untuk menceritakan terkait masalah ini. Jadi, hubungan kamu dengan orang tuamu terasa jauh ya. Kedengarannya hal itu cukup berat untuk kamu rasakan. Benar Kak. Kalau boleh tahu, sejak kapan hubungan kamu dengan orang tua kamu terasa jauh? Jadi saya merasa kalau hubungan saya dengan orang tua saya sekarang tuh udah benar-benar beda banget Kak. Udah nggak kayak dulu lagi. Tadi kamu mengatakan bahwa hubungan kamu sama orang tua kamu berbeda dari sebelumnya. Jadi, hubungan yang berbeda itu seperti apa sih menurut kamu? Jadi sekarang kami tuh udah jarang ngobrol Kak. Kalau ketemu juga ya paling cuma lihat-lihatan aja. Setelah itu ya kita sibuk sama urusan masing-masing. Nah, paling kalau di rumah orang tua tuh cuma tanya ya kayak sekedar tanya udah makan belum, dan setelah itu ya udah kita dibebasin gitu aja tanpa ada komunikasi yang intens lebihnya. Kurang lebih gitu sih Kak. Jadi pembicaraan kamu di rumah lebih ke kebutuhan sehari-hari ya, bukan sampai ngobrol ke apa yang kamu rasakan. Iya bener Kak. Nah karena itu juga jadinya saya males untuk cerita dengan orang tua saya di rumah. Nah saya merasa obrolannya tuh ya sekedar rutinitas aja, cuma buat formal antara orang tua dan anak gitu. Jadi, hal apa yang membuatmu malas untuk bercerita ke orang tua? Karena setiap kali saya cerita, rasanya orang tua saya tuh nggak benar-benar dengerin saya. Jadi kamu merasakan kalau orang tua kamu tidak benar-benar mendengarkanmu ketika kamu bercerita kepada mereka ya? Iya, justru malah saya tuh lebih sering dinasihati atau malah dibandingkan dengan saudara saya. Jadi saya merasa kayak saya udah nggak perlu untuk cerita lagi kepada orang tua saya. Jadi sebelum kamu selesai menyampaikan isi hati kamu, kamu sudah lebih dulu dinasihatin, bahkan sampai dibandingkan dengan saudara-saudara kamu. Iya, benar Kak. Jadi saya merasa kayak percuma saya untuk cerita pada orang tua saya. Kalau hal itu terjadi, biasanya apa yang kamu rasakan? Kalau misal hal itu terjadi, biasanya yang saya rasakan tuh kayak sedih, kecewa, bahkan juga marah terhadap orang tua saya. Saya bisa membayangkan betapa kecewanya kamu ketika ingin didengar, justru malah mendapatkan perbandingan atau nasihat.
Jadi, sejak kapan hubungan kamu dengan orang tua kamu terasa seperti ini? Mungkin sejak saya masuk SMA. Menurut kamu, apakah ada yang berubah pada waktu itu? Menurut saya iya. Jadi kayak orang tua sibuk kerja dan saya sibuk sekolah. Jadi, karena kesibukan masing-masing, waktu bersama kalian jadi berkurang. Benar, Kak. Menurutmu, kalau kamu mengingat masa sebelum sekarang, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan tuh bahagia ya, Kak. Dulu tuh kita sering ngobrol. Kayak saya juga sering banget ngajak saya untuk keluar jalan-jalan. Ya, kadang kalau saya ingat-ingat lagi, rasanya kayak kangen aja sama momen-momen yang demikian. Saya mendengar kerinduan yang cukup besar dalam cerita kamu. Jadi, bukannya kamu benci sama kedua orang tua kamu, justru kamu kangen atau ingin merasakan kembali hubungan seperti dulu. Saya cuma pengen mereka mau dengerin saya, Kak. Udah, itu aja. Saya mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah berani bercerita dengan saya. Mungkin itu masalah pribadi yang udah kamu pendam, tapi saya sangat berterima kasih karena kamu sudah mau menceritakan hal itu terhadap saya. Saya ingin membayangkan nih, hubungan apa yang kira-kira kamu inginkan dengan kedua orang tua kamu? Kalau dari saya sendiri sih, yang saya mau cuma satu, yaitu saya pengen momen keluarga yang dulu tuh benar-benar kembali tercipta lagi. Saya pengen bisa ngobrol leluasa dengan kedua orang tua saya. Saya pengen bisa ngobrol, bicara tanpa ada rasa takut dihakimi oleh kedua orang tua saya ketika saya menceritakan sesuatu hal. Nah, dari obrolan kita tadi, saya menangkap beberapa hal penting dari cerita kamu. Pertama, kamu sebenarnya tuh benar-benar sayang banget sama orang tua kamu. Tapi yang kamu perlukan yaitu hanya komunikasi hangatnya aja terhadap orang tua. Yang kedua, kamu merasa bahwa komunikasi di rumah saat ini tuh udah nggak benar-benar kayak dulu lagi. Yang dimana komunikasi kalian tuh cuman sebatas rutinitas saja, cuman sebatas kegiatan formal saja tanpa ada percakapan yang lebih intim antara kamu sama orang tua kamu. Sehingga kamu merasa belum benar-benar didengarkan oleh kedua orang tua kamu. Benar begitu? Iya, betul. Oke. Nah, ketiga, sebenarnya kamu tuh pengen banget untuk dekat dengan orang tua. Tapi yang saya dapat dari cerita kamu, pengalaman buruk yang pernah kamu alami itu membuat kamu takut untuk kembali memulai obrolan dengan orang tua kamu, sehingga kamu lebih memilih untuk memberi batasan terhadap setiap cerita-cerita yang sebenarnya saya rasa kamu ingin pengen untuk mengungkapkannya, tapi kamu terhalang oleh pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Yang saya perhatikan dari sejak kamu cerita tadi, setiap kali kamu cerita tentang orang tua dan kita membahas tentang orang tua, yang saya perhatikan nada suara kamu itu jauh lebih memelan dan beberapa kali kamu juga sering menundukkan kepala. Saya merasa kalau cerita ini tuh benar-benar berarti ya buat kamu. Yang saya rasakan dari cerita kamu, mungkin sebenarnya cerita seperti ini sudah lama sekali kamu simpan di dalam diri kamu sendiri, tanpa ada orang lain yang tahu. Namun, untuk mengekspresikannya pun, mungkin kamu belum tahu ya gimana cara mengekspresikannya. Saya penasaran deh, jika suatu hari nanti orang tua kamu benar-benar mau mendengarkan kamu bercerita tanpa menyela, apa hal pertama yang ingin kamu katakan kepada kedua orang tua kamu atau ingin kamu sampaikan terhadap mereka? Saya ingin mengatakan kepada kedua orang tua saya kalau saya tuh cuma ingin didengar, tidak perlu dinasehati. Oke, good.
Bagaimana menurutmu tentang apa yang baru saja kamu sampaikan itu? Bolehkah kita memahami bersama-sama kira-kira mengapa keinginan itu masih sangat sulit untuk kamu sampaikan kepada mereka? Mungkin karena saya masih merasa takut kalau respon kedua orang tua saya sama seperti dulu, Kak. Oke, baik. Jadi sebenarnya kamu takut terhadap respon mereka. Nah, di satu sisi, kamu pengen hubungan kamu dengan kedua orang tua kamu itu kembali seperti awal. Jadi hubungan yang lebih hangat lagi. Iya, Kak, betul begitu. Namun, di sisi lain, ketika ada kesempatan untuk berbicara, kamu lebih memilih untuk masuk ke kamar atau memilih diam saja karena kamu takut terhadap respon mereka. Iya, Menurut kamu, bagaimana kamu memahami dua hal tersebut? sebenarnya saya juga bingung karena di satu sisi saya itu ingin ngobrol dengan mereka, tapi di sisi lain saya takut merasa kecewa lagi sama seperti kemarin gitu. Oke, kalau melihat situasi itu, kira-kira menurut kamu apa hal yang membuat kamu rasa takutnya itu jauh lebih besar daripada rasa ingin dekat dengan orang tua? Mungkin karena dulu waktu saya mencoba bercerita, saya malah dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, Kak. Oke. Nah, kira-kira kalau kita lihat lagi, menurut kamu apakah pengalaman itu yang membuat kamu merasa menjaga jarak sampai sekarang? Kalau dipikir-pikir, bener juga, Kak. Oke. Mungkin itu penyebabnya. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih karena udah berani untuk menceritakan hal ini kepada saya dan udah mau sama-sama dengan saya untuk melihat dan memahami permasalahan ini. Oke, saya sebagai konselor sebenarnya nggak punya hak atau kewenangan untuk menentukan apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Cuman, satu hal yang perlu kamu tahu, rasa sedih, marah, kecewa, atau bahkan rindu terhadap kedekatan orang tua, itu tuh adalah sesuatu hal yang wajar. Itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Dan it's okay, nggak apa-apa, karena itu hal yang wajar dan itu manusiawi, jadi masalah-masalah ini tuh kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita udah sama-sama mencoba memahami apa yang sebenarnya kamu alami. Kira-kira menurut kamu setelah kamu udah mengeluarkan semua ekspresi cerita dari kamu hari ini, apa yang kamu rasakan sekarang? Sekarang saya merasakan kalau saya cukup lega karena sudah bercerita dengan Kakak. Oke, saya senang mendengarnya. Meskipun masalah yang kamu alami itu belum selesai, tapi setidaknya kamu sudah mengeluarkan apa yang selama ini kamu pendam, semua perasaan-perasaan yang selama ini kamu tidak mampu untuk keluarkan sebelumnya. Baik, saya senang mendengarnya. Meskipun masalah kamu belum sepenuhnya selesai, tapi saya senang karena hari ini kamu sudah memberi ruang untuk dirimu sendiri untuk mengeluarkan apa yang selama ini kamu pendam. Terima kasih banyak ya, karena kamu sudah mempercayai saya untuk mendengarkan ceritamu yang sangat pribadi ini. Iya, Kak, terima kasih juga ya karena bersedia mendengarkan cerita saya. Di sini saya benar-benar menghargai keberanian kamu untuk menceritakan apa yang kamu rasakan. Kalau kamu bersedia, pada pertemuan berikutnya kita bersama-sama akan membahas tentang bagaimana cara membangun komunikasi yang hangat dan nyaman terhadap orang tua. Baik, Kak, terima kasih. Namun, satu hal yang perlu kamu tahu yaitu bahwa keputusan tetap ada di tangan kamu. Apapun keputusannya nanti, saya akan tetap menghargainya kok. Iya, Kak, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Ada kalanya seseorang hanya membutuhkan satu orang yang bersedia mendengarkan tanpa terburu-buru memberi jawaban. Satu percakapan mungkin tidak langsung menghilangkan semua masalah, namun
Satu percakapan dapat menumbuhkan harapan. Harapan untuk memahami diri, harapan untuk memperbaiki hubungan, dan harapan bahwa kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Karena setiap cerita layak untuk didengar dan setiap individu sangat berharga. Sekian praktik konseling dari kami. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.